Hai semuanya, ini Edo. Kali ini kita mau bahas lighting lagi. Lewat video ini aku pengen coba ngejawab beberapa pertanyaan yang mungkin bakal muncul. Tapi pertanyaan yang muncul ini sebenarnya bakal tergantung kalian tuh lagi ada di posisi apa sekarang. Secara garis besar, kemungkinan ada 3 harusnya. Yang pertama, sama sekali belum punya lighting dan lagi bingung sekarang nih. Mending sekarang beli yang budget dulu, yang lebih murah dulu, terus nanti baru beli yang bagusan. Atau mending nabung sekalian beli yang bagusan karena yang murah tuh udah pasti jelek. Kedua, udah punya lighting yang budget atau lebih murah dan lagi pengen upgrade nih, tapi lagi mikir-mikir sebenarnya kalau kita upgrade lighting tuh worth it gak sih? Atau sebenarnya hasilnya beti-beti aja, cuman beda dikit aja gitu. Kayak yang ketiga, kalian udah invest ke lighting yang lumayan mahal atau lighting yang proper dan lagi bingung kalau beli lighting yang murah nih sebenarnya gimana ya hasil dibandingin sama yang sekarang? Bakal bisa kepake apa enggak nih? Dari semua pertanyaan itu, sebenarnya pertanyaannya kan secara garis besar tuh mirip. Kita bisa ambil kesimpulan, harga lampu tuh mau mengaruhi kualitas lampu nggak sih? Dan kalau memang beda pun sebenarnya bedanya tuh seberapa jauh sih? Beda banget atau beda dikit-dikit aja? Worth it nggak sih? Buat ngelihat hasilnya, kita bakal coba bandingin dua lampu ini hari ini. Yongnuo 300 Mark III sama Godox SL150 Mark II. Harga lampunya segini, dan jangan lupa lampu yang lebih besar perlu license lebih besar juga karena dia harus mampu menopang beban yang lebih berat. Ada banyak cara buat nge-diffuse lighting, tapi demi kesimpulan setup kita hari ini, dua-duanya bakal kita pakein softbox ya. Yongnuo 300 Mark III. Video lebih lengkapnya sebenarnya bisa dilihat di sini kayaknya, tapi penjelasan cara singkat aja ya. Kurang lebih ini adalah sebuah LED panel budget yang bicolor. Jadi bisa dua warna di 5500 Kelvin dan 2700 Kelvin. Bisa dinyalain pakai power supply, bisa juga pakai NPF battery. Godox SL150 Mark II. Ini overview singkatnya aja ya. Ini jenis lampu yang bisa dibilang COB, yang berarti chip-chip LED-nya ditumpuk jadi kayak satu LED source gini. Powernya up to 150 watt, harus dikasih power supply, jadi nggak bisa dinyalain pakai NPF battery doang. Dan ada kipasnya biar nggak overheat, dan kipasnya ini bisa diatur on atau off-nya. Mountingnya pakai bawaan mount, jadi segala macam aksesoris yang maunya bowen, termasuk softbox bisa dipasang. Dan ada slot buat pasang umbrella di bawahnya persis. Disclaimer, barusan itu sekilas info tentang dua lampu yang bakal kita pakai hari ini buat perbandingan. Mungkin ada yang beranggapan yang murahnya nggak murah-murah banget, dan ada yang beranggapan yang mahal nggak mahal-mahal banget. It's fine, nggak apa-apa karena harga itu emang subjektif ya. Tapi sebenarnya perbedaan mereka ini cukup buat menggambarkan perbedaan apa aja yang bisa kita dapat. Oke, kita lanjut ke videonya. Dua lighting ini bakal ditaruh di sisi yang sama, jadi kurang lebih akan dari arah sini dan sedikit lebih tinggi dari subjeknya. Yang subjeknya itu berarti aku di sini. Setting kamera, lensa, dan lain-lain sama. Semua udah pakai softboxnya masing-masing dan dipakai sebagai key light. Coba kita lihat hasilnya. Detail akan ditulis sesuai masing-masing. Lampunya lagi berapa persen dan lain-lain. Dari hasil-hasil itu kita bisa ambil beberapa kesimpulan berarti ya. Jadi kita bahas kelebihan masing-masing. Pro dari lampu Godox. Power. Jadi Godox SL150 Mark II ini kelihatan banget jauh lebih terang daripada si Yongnuo. Dan ini sesuatu yang bisa dibilang penting saat perlu diadu sama cahaya matahari misalnya. Misal dari sini banyak cahaya matahari yang masuk karena ada jendela yang besar, dan berarti dari sini mesti ada cahaya yang sama kuatnya. Dan ini bisa dicapai dengan mudah karena dia powernya lumayan besar. Atau power besar ini diperlukan juga saat mau pakai softbox yang besar ukurannya. Karena ingat kalau light itu terdiffuse, dia akan lebih soft dan jadi kita perlu tenaga, dia lebih softness. Tapi ini sebenarnya ada hubungannya juga sama power sih. Coba lihat bayangin di sebelah kiri aku dan di tembok. Karena tenaganya cukup lebih besar, jadi bisa pakai softbox yang lebih besar juga. Maka cahayanya jadi lebih soft dan lebih apa ya namanya? Lebih nge-surround gitu loh sama subjeknya. Jadi subjek itu kayak lebih dibungkus sama cahaya. Jadi cahaya itu nggak harsh light, tapi lebih soft. Dan ini sesuatu yang lebih appealing biasanya kalau subjeknya itu adalah sebuah orang. Warna. Dua-duanya sebenarnya tertulisnya itu di 5500 Kelvin, dan setting kameranya pun diatur di 5500 Kelvin. Ini bisa dilihat hasilnya si Godox ini lebih sesuai sama yang tertulis, lebih dekat dengan 5500 dibanding si Yongnuo. Si Yongnuo ini waktu kamera di setel 5500 pun rasanya Kelvin yang dikeluarin tuh lebih rendah. Jadi secara overall gambarnya tuh terlihat lebih oranye. Bukan berarti nggak bisa dipakai, jadi lebih hati-hati aja waktu mau gunain lampu sejenis Yongnuo tadi untuk menjadi key light. Pro Yongnuo Power. Walaupun dia nggak seterang si Godox tadi ya, dia bisa di power cuma dengan pakai NPF battery aja, jadi nggak perlu kabel-kabelan melintang di mana-mana. Dan kalau mau nyalain 2 atau 3 lampu jenis gampang banget. Pro yang kedua, size-nya kecil, jadi bisa gampang dibawa kemana-mana, dan mau bawa 2 atau 3 juga lebih gampang kan dari lebih ringan, lebih kecil, bicolor, jadi dia bisa ngeluarin 2 warna. Jadi gimana hasil lighting yang lebih budget ini? Bagus? Lumayan? Atau malah jelek kalau dibandingin sama yang lebih mahal? Nah, itu aku serahkan ke kalian masing-masing. Semoga bisa tercerahkan sedikit lewat video ini. Tapi kalau menurut aku pribadi, kalau emang belum punya lighting sama sekali, beli yang budget pun nggak apa-apa. Dan nanti kalau udah kekumpul budgetnya untuk beli lighting yang lebih mahal, baru beli lagi nggak apa-apa. Karena jangan takut yang lama jadi nggak kepake karena udah beli yang baru ini. Karena berdasarkan pengalaman aku,
lighting itu tuh kayak makan nasi putih di nasi padang, nggak pernah cukup. Ingat, selain kita perlu key light, kita juga perlu headlight, backlight, bisa nerangin background, dan kalau pengen bermain pakai warna, tapi lampunya cuma bicolor misalnya, nggak bisa RGB, karena lampu RGB mahal-mahal, dan kalau yang murah pun itu kecil banget. Bisa pakai gel warna kayak gini, terus pilih warna yang diinginkan, dijepit, tada, jadi kayak yang dipakai di video ini. Banyak banget kegunaan-kegunaannya. Kreatif-kreatif lah waktu pakai si lampu ini. Tonton video-video lain yang jauh lebih bagus dan jauh lebih kreatif dalam penggunaan lighting biar dapat inspirasi. Kira-kira begitu video kali ini. Semoga membantu yang lagi bingung masalah lighting. Thank you udah menonton. See you on the next video.